Oke, selamat pagi Pak Herjito. Selamat pagi Mas Bagi. Iya, oke. Bagaimana kabarnya Pak Herjito hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, dari Semarang ke Demak ada cerita tentang kemacetan, debu dan lain Ya sebagainya. ini kalau sekarang ini eranya era truk odol. Oh, istilah apa itu Pak Herjito? Iya. Truk Truk yang overload, over dimensi itu kan gitu, ya. nggih. Dari sepanjang perjalanan dari Banyumanik ke tol itu ya dipenuhi dengan truk. Begitu masuk Jatingaleh sepi panjang jalan itu parkir truk panjang. Yang jalur kiri sudah penuh dengan truk ya. Oke, jadi banyak cerita kalau Iya. cerita seperti itu. Baik, Pak Herjito, selamat datang di podcast SMA 1 Demak. Kami berterima kasih karena Pak Herjito sudah mau memenuhi undangan dari. Ya, sama-sama Mas. Dan rasanya seperti kembali ke rumah gitu Pak Iya. Herjito. Kebetulan Ini adalah rumah saya yang kedua berarti. kedua. Yang pertama di mana Pak Herjito? Yang pertama di UNES Oh tentunya. iya. Oke. Nah, Pak Herjito, hari ini kita banyak ngobrol seru ya Pak Herjito, terutama untuk bagaimana kita sharing tentang anak-anak kelas 12 yang ini mau lulus kan, pasti kan mereka akan lulus. Yeah. Nah, nanti akan melanjutkan sebagian besar ya, harapannya semuanya sih masuk ke perguruan tinggi. Nah, bagaimana sih kehidupan di perguruan tinggi? Bagaimana cara survive di perguruan tinggi? Bagaimana cara bisa mendapatkan hal-hal positif baik akademik maupun non akademik di perguruan tinggi, nanti kita obrolkan. Oke. Begitu nggih, Pak Herjito. Nah, yang pertama nih Pak Herjito, menurut Pak Herjito sendiri ya, seberapa penting sih melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi? Kan bukannya sebenarnya kalau udah lulus SMA itu kan mereka siap nih masuk dunia kerja begitu sebenarnya. Nah, kenapa harus ada opsi masuk perguruan tinggi? Oke, sebenarnya dibilang penting ya bisa juga tidak ya. Karena kenyataannya juga banyak orang sukses tidak lewat jalur pendidikan reguler. Oke. Tapi dibilang tidak juga penting juga. Oh, gitu. Terus Karena gimana nih? banyak orang yang berpendidikan tinggi itu yang sukses. Jadi ya kalau kita pertama adalah apakah kita memang sudah siap masuk dunia kerja tanpa pendidikan yang memadai ya. Betul. Jadi kalau misalnya kan kadang-kadang anak-anak suka membayangkan gini, lah itu pendiri Facebook drop out aja sukses. Andalanya itu Pak. Lah mereka drop outnya dari mana dulu? Universitas apa? Dan mereka drop out itu karena apa? Apakah mereka karena tidak mampu kuliah atau karena idealisme yang berbeda? Ya, jadi kalau kan kita harus melihat dari dua sisi, tidak bisa hanya melihat dari drop outnya, tapi karena alasannya apa gitu ya. Oke. Nah kalau kita belum pernah menjalani kehidupan kampus kan belum tahu seperti apa dunia kampus itu ya. Mereka kan sudah pernah menjalani dunia kampus. Nah kalau kita bandingkan, mengapa tidak membandingkan dengan pendiri Google? Pendiri Google itu bahkan sudah levelnya di atas sarjana. Ya. Dan mereka juga orang-orang yang sukses juga di dalam dunia IT, dua-duanya. Ya. Artinya kan banyak contoh orang yang sukses dari dunia pendidikan tinggi, tapi memang ada beberapa orang yang tanpa jalur pendidikan tinggi itu bisa, tapi itu kan perlakuan khusus. Artinya kan tidak bisa semua orang itu pasti seperti itu. Dan mereka juga punya kemampuan khusus ya Pak ya. Kemampuan khusus dan dukungan khusus. Itu ya. Nah, pertanyaannya kita punya enggak kayak gitu gitu. Atau jangan-jangan quote-quote itu hanya untuk berlindung di balik. Iya, bisa jadi gitu ya. Begitu. Jadi penting atau tidak penting itu tergantung ya. Iya, tergantung orientasi kita itu apa gitu ya. Oke, baik. Kalau semisal nih Pak Herjito, maaf ya, misal mau masuk ke perguruan tinggi tapi sebagai pelarian daripada nggak ngapa-ngapain, itu menurut Pak Herjito gimana? Ya ada positifnya tentunya daripada hal-hal yang negatif tadi ya. Pelarian daripada hal negatif tentunya itu adalah hal yang baik. Dan yang jelas dengan masuk perguruan tinggi kan akan bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang educated. Sedikit banyak pasti akan mengubah pola pikir. Begitu. Oke. Yang kedua, kuliah di perguruan tinggi hampir pasti akan terpisah dari orang tua. Karena rata-rata perguruan tinggi itu kan di kota-kota besar. Betul. Nah, otomatis paling tidak akan mendorong kita untuk belajar bagaimana mandiri survive dalam kehidupan yang tanpa orang tua. Maka nanti mungkin akan muncul ide-ide kreatif. Misalnya jualan online. Betul. Gojek. Walaupun mungkin banyak orang yang mengatakan Gojek itu pekerjaan kasar. Iya sih. Banyak orang-orang sukses bahkan menteri Bahlil siapa itu yang dari Golkar itu
Itu adalah dulunya supir angkot. Oh iya, betul. Oke. Bahlil itu ya. Bahlil. Yang sekarang jadi menteri apa itu ya? Yang ketua umum Golkar. Ketua umum Golkar. Bahkan dia adalah supir angkot. Bahkan ada supir angkot yang pernah jadi ketua MK. Walaupun terus akhirnya kasus korupsi gitu ya. Artinya gini, jalan hidup kita itu kita nggak tahu ke depan itu akan seperti apa. Yang harus kita lakukan adalah memperjuangkannya. Gitu. Dan salah satu memperjuangkannya ya melalui perguruan tinggi juga. Salah satunya. Oke, baik. Pak Herjito nih, semisal nih, menurut Pak Herjito, persiapan yang ideal agar dapat semakin siap nih untuk masuk ke perguruan tinggi itu dari jenjang keberapa Pak? Okay. Kelas 10, 11 atau 12 kan kita tahu setiap siswa yang ingin ke perguruan tinggi kan pasti mereka punya perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan. Nah, untuk persiapan yang ideal menurut Pak Herjito itu kalau ideal menurut saya adalah dari kelas 10. Tapi karena di masuk perguruan tinggi kan ada 2 jalur. Oh iya, jalur. Nah, kalau kita mempersiapkannya kelas 12, berarti jalur yang non-tesnya kan kita sudah lewat. Karena jalur non-tes itu kan dilihat dari prestasi kelas 10 dan 11 gitu ya. Jadi kalau kita menginginkan persiapan yang matang ya tentunya sejak dari kelas 10 bahkan begitu baru mau masuk kelas 10, kita sudah punya bayangan nanti kuliah. Gitu. Karena kita harus mempertahankan nilai kita kalau bisa meningkatkan dari kelas 10 ke 11 agar bisa lolos lewat jalur non-tes. Tapi memang kalau seandainya itu tidak memungkinkan, kita masih punya peluang lain yaitu jalur tes maupun jalur mandiri. Tapi tentunya kan ada ini ya, orang lain sudah masuk, sudah terima, kita masih harus bersusah payah belajar untuk tes gitu ya. Mungkin dapat ilham dan hidayahnya baru kelas 12 gimana Pak? Ya, bisa jadi. Dan itu banyak bahkan ada yang mungkin setelah lulus baru dapat hidayah untuk kuliah. Contoh nyatanya kan saya sendiri juga sama. Jadi saya mengalami saya kelas 3 dulu namanya kelas 3, sekarang namanya kelas 12 ya, itu betul. Bahkan saya sudah tahu bahwa saya itu tidak akan kuliah. Bahkan saya ketika disodori formulir untuk jalur non-tes pun saya kembalikan karena saya tahu bahwa orang tua saya nggak akan mungkin mampu membiayai gitu ya. Jadi saya sudah pasrah bahwa saya itu nggak akan kuliah. Berarti Pak Herjito pada waktu itu sudah punya pandangan wah kelihatannya sulit nih untuk kuliah nih. Ya sudahlah gitu. Ya sudahlah juga. Tapi walaupun sudahlah saya tetap harus berprestasi. Gitu. Jadi tidak bisa terus sudahlah terus tapi tanpa berprestasi. Saya tetap berusaha untuk lulus dengan nilai yang tertinggi di sekolah walaupun belum yang paling tertinggi tapi setidaknya masuk jajaran ke golongan yang paling tinggi gitu ya. Padahal itu nggak ada bayangan akan kuliah. Nah kalau adik-adik punya bayangan ingin kuliah kok nggak ada usaha seperti itu ya menurut saya kok ya aneh. Saya saja yang nggak punya bayangan kuliah itu tetap berusaha untuk berprestasi gitu. Gitu ceritanya. Jadi pada waktu itu sejak mulai kelas berapa Pak Herjito? Ini maaf ya agak mengulik kehidupan pribadi yang seru nih ya kan. Jadi mulai sejak kelas berapa sadar bahwa kelihatannya itu saya nggak akan kuliah deh. Itu dari awal kelas 10. Sejak awal kelas 10 sudah sadar karena ya saya tahu sendiri kondisinya ya. Jadi saya itu kan kalau sekolah itu ya nyaris nggak pernah uang saku. Saya istirahatnya itu lebih banyak habis di ruang kelas, tidak kemana-mana. Gitu. Nah kalau pengen ke kantin bagaimana caranya? Saya jalan kaki pulangnya 2 kilo. Karena transportnya itu untuk keperluan untuk jajan. Gitu. Jadi kalau pengen jajan ya saya harus jalan kaki 2 kilo ke rumah. Ya by the way Pak Herjito dulu alumninya dari sini ya Pak? Iya alumni dari SMA 1. Rumah saya di Petengan, jarak tempuhnya kira-kira 2 kilo kalau jalan kaki. Jalan kaki Pak? Oh sering. Demi kantin ya? Iya demi biar dapat jajan, uang gitu. Jajan. Karena transportnya bisa dialihkan ke uang jajan gitu. Itu pada tahun berapa lagi Pak? Saya lulus tahun 91. Era-era tahun 8 ya era-era zaman yang katanya masih enak zamanku toh. Padahal saya sendiri merasakan nggak enak zaman itu. Kalau saya suruh kembali nggak mau saya suka zaman sekarang punya kendaraan. Tapi kalau di tol kan harus sama truk odol Pak. Gimana? Nah itu begitu ya ini menarik sekali guys. Jadi meskipun ya seperti yang tadi dikatakan Pak Herjito, jalan hidup kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita harus memperjuangkan sebaik mungkin. Jadi jangan sudahlah, jangan pasrah gitu ya Pak ya. Betul. Nah kemudian Pak Herjito, semisal ada
kelas 12 itu sampai kelas 12 sampai di penghujung pun dia sebenarnya pengen kuliah. Tapi enggak tahu mau kemana, enggak tahu masuk jurusan apa dan enggak tahu harus ke kampus mana. Itu untuk yang golongan-golongan kelompok yang seperti itu yang dalam tanda kutip telat panas, itu ada semacam gimana Pak ya? Ada semacam saran, advice atau gimana, Pak? Nah, sebenarnya kan ada dua hal ya. Yang pertama adalah kita berpatokan idealis, ataukah kita berpatokan pragmatis. Pragmatis itu artinya ya pokoknya mana yang bisa dijalani, jalani aja. Kalau idealis kan pokoknya harus sesuai dengan hati nurani saya. Betul. Jadi kalau kita mengikuti hati nurani, memang kadang-kadang hidup di Indonesia itu sulit. Hati nuraninya kita ingin mengembangkan dunia agraria. Kemudian kuliah di IPB. Setelah lulus ternyata jadi pegawai bank. Murah terakhir Pak biasanya. Ya, mengapa lah? Karena industri agraria di Indonesia kan belum berkembang, ya. Artinya kan akan sulit untuk kita masuk dunia agraria. Tapi kalau misalnya kita mau berwirausaha, mungkin di situ justru akan jadi peluang karena belum banyak persaingan. Tapi kadang-kadang kan membuka usaha itu kan bagi beberapa orang itu tidak mudah. Makanya sekarang diajarkan tentang kewirausahaan. Nah, itu salah satunya mungkin supaya dari sejak awal itu paham mengenai kewirausahaan itu seperti apa. Kalau di SMA ada sih Pak mapel kewirausahaan. Kalau di kuliah ada enggak, Pak? Ada juga. Ada matkulnya itu. Ya. Oh iya, karena untuk membekali dasar-dasar ya apabila Nah, kalau yang kedua adalah pragmatis. Itu kan berarti kita harus melihat peluang kerja ya. Jadi sebelum menetapkan jurusan apa, kita lihat bagaimanakah kebutuhan peluang kerja di 5 tahun ke depan. Jangan lihat saat ini. 5 tahun ke depan, karena kita lulusnya kan 5 tahun ke depan lebih. Iya, betul. Karena akan ada kemungkinan 5 tahun ke depan itu ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Jadi digantikan pekerjaan yang baru. Iya. Jadi jangan sampai kita kuliah, lulus pekerjaannya itu tidak ada. Banyak terjadi dulu zaman dulu aja banyak. Ketika ikut ada proyek pemerintah kan, proyek perintis katakanlah, semuanya berbondong-bondong kuliah. Angkatan pertama lolos bisa kerja semuanya. Angkatan kedua mungkin begitu angkat keempat sudah mulai nggak ada, sudah tutup, sudah harus bingung ini harus kemana. Contoh yang lain misalnya Akbit tahun berapa itu? Akbit itu banyak sekali berdiri Akbit Akper ya. Iya. Dan perawat waktu itu Akper begitu banyak. Tapi sekarang coba lihat Akper apa? Ada enggak? Tinggal berapa yang ada gitu ya. Artinya kan pekerjaan itu bisa hilang dan muncul pekerjaan baru. Maka kita harus melihat kira-kira 5 tahun ke depan itu akan seperti apa. Maka berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli itu akan lebih baik sebelum kita menetapkan apa tujuan dari kuliah kita. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita pragmatis, kemudian kita juga harus sadar dengan kemampuan kita. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah kita pengen di bidang A, kuliah di perguruan tinggi X. Nah, kita yang pertama adalah kita lihat passing grade-nya itu berapa. Itu mempengaruhi ya Pak ya? Mempengaruhi. Nah, jadi passing grade dari kampus itu berapa? Lalu kita harus mau menguji diri kita sendiri. Lakukan uji coba tes, biasanya kan banyak sekali kumpulan-kumpulan soal yang ada uji cobanya. Hari pertama dicoba, kerjakan harus mandiri, tidak boleh bertanya, tidak boleh minta bantuan, apalagi nyontoh temennya. Nah, biasanya kan seringkali ketika ada tryout itu yang dilakukan apa? Kumpul-kumpul, nyontoh bareng-bareng. Jadi yang di tryout itu siapa gitu. Padahal tryout itu kan sebenarnya adalah refleksi diri kita sendiri. Jadi, hari ini kita sudah sampai segini. Target saya adalah misalkan katakanlah passing grade-nya 70. Sekarang saya baru 40. Nah, dalam rentang waktu ini kita bisa naik dari 40 ke 70. Nah, itu yang saya lakukan dulu waktu saya akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kuliah. Jadi saya itu diberikan kesempatan kuliah itu tahun 93. Berarti gap year 2 tahun ya? Iya. Nah, selama 2 tahun saya itu kerja di pabrik. Di mana kerjaan saya itu dari jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, terus ketika saya mendapatkan kartu hijau kuliah itu adalah di bulan Mei, sementara ujiannya di bulan Juni. Berarti saya punya rentang waktu sekitar 30 hari. Nah, yang saya lakukan adalah saya lihat dulu prodi yang saya tuju itu seperti apa, passing grade-nya berapa. Lalu saya tiap malam mengerjakan satu set soal. Awalnya susah sekali, nilai saya segini. Itu padahal itu target saya gini. Tapi saya harus berusaha keras. Hari kedua lebih baik, hari ketiga lebih baik. Nanti di sini kan kita lihat grafiknya.
apakah kita mampu menjangkau passing grade tadi. Nah, dengan demikian kita akan bisa lebih istilahnya itu ketika tes itu kita bisa rasa percaya diri. Seperti kalau ibaratnya seperti timnas itu sudah naik, ada tambah ini naik gitu. Tapi ya. ini turun Pak, 21. Iya. 21. ya. Nah, Iya. biasanya salah satu masalah yang dihadapi oleh kelas 12 secara umum, apalagi di generasi sekarang itu kayak gini Pak. Tryout pertama itu harus bagus gitu. Nah. Jadi mereka itu kalau lihat tryout pertama kok udah nilainya itu nilai awal itu sudah rendah, itu mereka langsung nggak pede dan wis lah tak nyontoh konco lah kayak gitu. Nah, itu yang keliru, pandangan keliru. Tryout pertama gagal itu biasa. Wajar ya Pak ya? Iya, wajar. Itu ibaratnya kan orang belum pernah latihan tiba-tiba langsung latihan ya down ya biasa. Tapi yang penting kan semangatnya untuk bagaimana memperbaiki. Dari kegagalan tadi kan harus ditelaah apa sih yang belum saya pahami. Kan ada banyak pembahasan-pembahasan, dipelajari pembahasannya. Oh, ternyata jawaban saya salah karena seperti ini, solusinya harusnya begini. Tryout yang kedua ada pencerahan, mungkin salah lagi, bisa jadi oh ternyata saya juga lupa hal bagian yang ini. Nah, dari situ kan kita akan meningkat. Gitu. Kuncinya adalah pada diri kita sendiri. Berarti mau diri ini dibawa down atau mau confident tergantung diri sendiri ya Pak ya? Betul. Oh iya, oke, baik. Nah, ini Pak Garjito, semisal nih, rangkaian-rangkaian proses tadi sudah mereka lalui. Kemudian saatnya mereka ada di kehidupan yang baru, yaitu dunia kampus ya, sebagai mahasiswa baru. Nah, kebanyakan kan mahasiswa baru kan idealisnya kan tinggi sekali ya Pak Garjito. Kemudian tidak sedikit yang tiba-tiba rontok gugur satu demi satu di tengah jalan. Maksudnya yang awalnya pengen 3,5 tahun IPK kumlot di atas 3,5, ikut organisasi aktif dan lain sebagainya, jadi asdos dan lain sebagainya, dan ternyata tantangan-tantangan kampus itu kan banyak beragam. Nah, tips nih Pak Garjito, bagaimana agar bisa survive dengan keadaan demikian? Artinya idealisnya itu nggak banyak luntur gitu Pak Garjito. Caranya gimana ya Pak Garjito? Nah, kalau menurut pendapat saya ya, jadi kita harus di dunia kampus itu harus imbang. Antara dunia kampus dan dunia luar kampus. Kalau kita terlalu memberatkan dunia kampus, maka kita akan jadi orang yang textbook. Artinya kita tidak pandai bersosialisasi. Kita menjadi orang yang kaku ketika berada di tempat kerja nantinya. Tapi kalau kita terlalu banyak hidup di dunia luar kampus juga, akademik kita akan keteteran. Maka menurut saya yang paling bagus ya kita menyeimbangkan antara yang di kampus dan di luar kampus. Kemudian yang kedua, masalah prestasi akademik, kalau saya sering mengatakan bahwa tidak ada gunanya cum laude kalau kemudian kita menjadi pengangguran. Tidak ada gunanya cum laude kalau endingnya jadi pengangguran. Betul. Karena saya mengalami sendiri. Saya cum laude, teman-teman saya yang tidak cum laude tahun pertama sudah jadi PNS. Serius, saya cum laude 7 tahun baru jadi PNS. Bisa dibayangkan. Artinya cum laude itu sebenarnya ya oke lah sebagai sebuah kebanggaan. Tapi itu tidak menjamin masa depan. Gitu ya. Tapi cum laude juga perlu ya Pak ya, kalau bisa kalau bisa. Tapi yang jadi masalah adalah saya waktu itu mungkin terlalu akademik dibanding teman saya. Jadi kehidupan sosial saya itu kurang. Saya harus introspeksi diri saya, kenapa saya kok tidak bisa seperti teman-teman saya yang nilainya di bawah saya. Gitu. Ya itu makanya saya menekankan pada mahasiswa saya. Standar minimalnya berapa dunia kerja? Ya sudah tercapai. Yang penting itu tercapai. Nggak perlu harus cum laude. Yang penting itu tercapai, lulus dengan cepat. Maka nanti pekerjaan, kalau yang lain yang belum lulus belum bisa dapat kerjaan, kalian sudah bisa berebut lapangan kerja. Yang penting ada soft skill-nya juga ya Pak. Itu penting nggak ya? Soft skill itu jelas penting karena ketika kita dunia kerja pasti ada wawancara. Bagaimana kalau kita hanya kebiasaannya menjawab lewat tulisan? Textbook lewat tulisan. Apa yang diwawancara mau dijawab lewat tulisan? Pasti harus tanya jawab langsung. Nah, itu kan seni berkomunikasi Pak. Ya betul. Nah itu kan bisa didapatkan dari dunia luar kampus. Lewat organisasi kemahasiswaan. Begitu. Oke. Jadi kalau itu tadi yang untuk hidup harus imbang. Kemudian kalau
bisa ya kumlot diperjuangin, soft skill juga ada, sehingga seni hidupnya, seni sosialisasinya itu muncul. Iya, betul. Dan jadi itu tidak kaku. Tidak kaku, dan itu akan semakin membuka probabilitas agar semakin terserap ke dunia karena kerja. Sekarang yang menentukan dunia kerja itu bukan lagi IPK. Kalau dulu IPK ya. Kalau dulu ya, kalau sekarang adalah networking. Networking itu artinya adalah kita punya jejaring seberapa luas ya. Semakin luas jejaring kita, maka peluang kerja kita juga akan semakin besar. Gitu. Info seperti ini kalau diberikan ke yang kepribadian introvert, mereka kena mental, Pak. Sebenarnya introvert itu hanya menurut saya sih bukan pribadi yang tidak bisa diubah. Itu bisa ya, Pak? Bisa, karena saya sendiri pada dasarnya dulunya adalah introvert. Serius, Pak? Serius. Saya dari SD, SMP, SMA itu nggak berani tampil di depan. Tidak berani suruh ngomong di depan. Gitu. Nah, begitu sudah jadi guru saya bisa ngomong. Mau nggak mau ya, Pak ya? Iya. Berarti Pak Edi itu pernah jadi guru Pernah jadi guru di SMA 1 ini tahun 2000 sampai 2024. Ya, 4 tahun saya jadi guru di sini. 2004 gitu, Pak. Iya. Oh, gitu. Jadi saya kira langsung ke dunia kampus. Tidak. Tidak ya, ada tahapan jadi gurunya ya. Oke. Sebelum di guru di sini, saya guru di Wedung 2 tahun, kemudian di guru di SMA Muhammadiyah Demak 1 tahun. 7 tahun, Pak. 7 tahun, oh iya, betul, Pak, 7 tahun. Nah, itu karena kehidupan guru kan memang harus di depan kelas, berani mau nggak mau ya. Iya. Oke, jadi seperti itu ya, Pak ya. Baik. Nah, kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan yang agak sensitif juga nih untuk di dunia kampus. Sebenarnya kalau udah jadi mahasiswa, itu boleh nggak sih Pak caper dengan dosen agar bisa menunjang nanti IPK, itu boleh nggak Pak? Ya, itu termasuk salah satu jalur sih sebenarnya. Ya? Walaupun bukan satu-satunya ya. Jadi salah satu jalur memang menjadi perhatian dosen, entah itu perhatian dalam prestasi, perhatian dalam mungkin kenakalan, ya. Yang lain. Karena biasanya orang-orang yang menarik perhatian itu ya memang akan diingat oleh dosen. Sebagai contoh ya, ketika saya diminta rekomendasi mahasiswa untuk menjadi guru di sekolah X, nah, yang saya ingat siapa kan gitu. Tentunya yang saya rekomendasikan yang saya ingat. Saya tidak mungkin merekomendasikan orang yang saya juga tidak perlu mengenal, tidak pernah mengenal dengan baik gitu ya. Maka cari perhatian itu juga penting menurut saya, karena channel kita tadi networking ini salah satunya lewat dosen tadi bisa. Berarti caper secara positif legal ya Pak ya? Boleh ya sebenarnya boleh saja. Nah, sebenarnya nggak cuma mahasiswa, siswa pun sebenarnya caper positif kepada guru agar diingat dan suatu saat bisa jadi jejaring, itu perlu ya Pak ya? Saya jadi ingat ini. Jadi saya jadi guru di SMA 1 Demak itu ada cerita, bisa dibilang ya sebenarnya ada faktor ordal juga kalau bisa mungkin kalau Pak itu, Pak. Jadi ceritanya waktu itu saya mendaftarkan adik saya untuk sekolah di SMA 3. Waktu itu pendaftarannya kan di SMA 1 Demak. Nah, pada saat itu saya sedang istilahnya itu resign dari Wedung. Jadi sudah tidak punya kerjaan gitu ya. Lalu saya ketemu dengan Pak Sugeng yang guru matematika di sini dulu ya. Terus saya ditanya, "Mas sudah lulus?" "Sudah, Pak." Kuliahnya jurusan apa? Kimia. Terus ditanya, "Berani ngajar matematika?" "Berani, Pak." Saya bilang gitu. Padahal saya sarjana kimia, pendidikan kimia, diminta gini. Nah, terus Pak Sugeng terus bilang, "Buat lamaran." Saya mengajukan lamaran itu di 3 sekolah, SMA 2, SMA 3 dan SMA 1. Tapi yang keterima justru malah di SMA 1. Ya mungkin karena faktor kedekatan dengan Pak Sugeng tadi. Kedekatan emosional ya Pak ya. Betul. Nah, maka tadi perhatian ke guru itu memang ya penting. Jadi dulu Pak Sugeng gurunya Pak Ernst. Betul. Jadi waktu di matematika, nah ini sebenarnya saya itu dulunya kan lebih suka matematika daripada kimia ya. Termasuk saya itu ya bisa dibilang salah jurusan juga sih. Jadi mengapa kok saya salah memilih jurusan? Salah satunya adalah nilai. Jadi kan kadang-kadang nilai memotivasi kita untuk masuk ini. Tapi sebenarnya yang kita inginkan sendiri itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi saya akhirnya galau di antara 2 pilihan. Yang saya sukai matematika, tapi nilai tertinggi saya kimia. Lah akhirnya saya putuskan pilihan 1 saya kimia, pilihan 2-nya matematika. Tapi setelah lulus, ternyata saya lebih banyak mengajar matematika.
Bahkan di kampus pun saya lebih banyak mengajar matematika Saat ini daripada masih- kimia Masih gitu. sama Pak, matematika juga. Iya, di masih kampus. matematika juga. Oke. Jadi ya bisa dibilang itu saya itu salah jurusan ini. Nah ini yang dapat dipetik juga ya Pak ya. Iya, Yang harus betul. dipetik adalah ternyata salah jurusan pun nggak selalu buruk ya Pak ya. Iya, Ya, betul. siapa tahu itu Bang jalan rezekinya nanti. Ya, jadi gini, jangan terlalu berpatokan pada nilai. Karena standar nilai setiap guru kan bisa berbeda. Jadi kalau kita memang menginginkan jalur sesuai dengan idealisme ya kita harus mencari yang sebenarnya yang paling saya sukai itu apa gitu ya. Jangan ikuti saya. Oke. Kalau saya kan mengikuti nilai yang tertinggi gitu ya. Oke, baik. Nah, oke, seru sekali nih Pak Ardhito obrolan kita hari ini. Nah, sebenarnya sih kalau mau diterusin bisa sampai seharian Pak. Dan saya juga senang banget nih bisa sharing-sharing hanya karena ada durasi ya Pak ya. Jadi untuk closing nih Pak Ardhito sebelumnya, ada nggak pesan yang ingin disampaikan oleh pemirsa podcast berkaitan dengan khususnya nih kelas 12 dan camaba agar nanti mereka nggak kaget di kehidupan kampus dan mereka bisa survive dengan sangat estetik ya. Oke. Monggo. Oke, untuk adik-adik siswa SMA 1 Demak, terutama kelas 12 ya. Kalau memang sudah teguh ingin menjalani kehidupan kampus, maka mulai dari sekarang siapkan, tekadkan, lalu gali apa yang sebenarnya yang kalian inginkan supaya kalian nanti menjalani dengan bahagia. Karena kalau kita hidup dengan bahagia, apapun akan menjadi lebih mudah. Oke, wah, keren sekali ya. Pokoknya siapkan, tekadkan, gali dan harus bahagia ya. Karena kalau hidup bahagia itu insya Allah semuanya mudah. Ya, baiklah, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ardhito. Mungkin kapan-kapan lagi, jangan kapok ya Pak Ardhito, kalau kita bisa sharing-sharing lagi, direkam dan agar sharingan kita ini juga bisa bermanfaat untuk yang lain. Ngoten nggih Pak Ardhito.